Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di MDK. Apa kabar buat teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan juga sehat. Dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya akan bacakan sebuah cerita yang ditulis oleh Simple Man. Dan bagaimana kisahnya? Silahkan simak ceritanya sampai habis. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Kampung Randukulon adalah nama sebuah kampung yang kini menjadi salah satu kampung paling padat penduduk setelah melewati tahun 2000-an. Namun, dahulu sebelum masa pendatang berdatangan dan menghuni lahan di kampung ini pernah menyimpan beribu cerita misteri. Dari hal-hal yang biasa hingga hal-hal di luar nalar manusia. Apapun itu, bila menginjakan kaki di kampung ini, konon kengerian itu langsung terasa begitu saja. Setidaknya itu adalah gambaran nama yang tepat bagi gua untuk menyamarkan nama kampung gua sebagai pembuka sajian gua malam ini. Dikarenakan bila gua menunjukkan nama sebenarnya dari kampung gua, takutnya akan membuat gua sendiri sebagai si pencerita kesulitan atau malah bisa terkena masalah karena menyangkut privasi gua dan warganya. Di sajian gua malam ini kita akan memutar waktu di mana kita pertama kali kampung ini berdiri dan hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga yang bisa dihitung dengan jari. Namun sebelum gua mulai, nggak ada salahnya buat gua mengingatkan bahwa cerita ini ditulis berdasarkan pengalaman dan cerita-cerita yang berkembang langsung diceritakan oleh warga, tetangga, tetua kampung, hingga semua orang yang dulu pernah terlibat secara langsung atau secara tidak langsung. Jadi semua cerita ini bisa dipertanggungjawabkan dan gua sebagai si penulis tidak melebih-lebihkan kejadian atau pengalaman dengan mereka yang juga menghuni alam ini bersama kita. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Malam itu hujan rintik-rintik. Sudah 3 hari berturut-turut hujan turun di kampung ini. Pos ronda terlihat sepi. Tidak ada orang yang akan mau apalagi repot-repot pergi berjaga di kampung dengan kondisi dingin disertai hujan seperti ini. Hal itulah yang dipikirkan oleh Mbah Gimon. Saat itu usianya masih terbilang masih muda, berkisar antara umur 30-an. Kaget bercampur penasaran karena di pos ronda yang jaraknya hanya sekitar beberapa meter dari rumah Mbah Gimon, ada seseorang yang tengah duduk di sana sendirian dengan bercahayakan lampu petromak yang menyala-nyala. "Siapa gerangan?" kata Mbah Gimon dalam hati. Namun rasa penasaran itu ditepis begitu saja karena yang tersirat dalam pikiran Mbah Gimon hanyalah mungkin anak muda yang sedang mencari angin atau mungkin orang yang berteduh dari rintiknya hujan sembari menikmati suasana. Tapi anehnya kejadian ini terjadi berkali-kali. Setiap malam dikala hujan turun dan tidak ada warga satupun yang pergi keluar, selalu saja ditemui sosok itu tengah duduk sendiri. Karena rasa penasaran yang semakin lama semakin menggunung, maka malam itu juga ketika hujan turun kembali, ditemuilah sosok itu dan benar saja, sosok itu seperti sudah menunggunya. "Assalamualaikum," kata Mbah Gimon, menyapa. Rupanya yang ada di hadapannya adalah seorang pemuda tanggung
lebih muda dari Mbah Gimon saat itu. Pemuda itu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Tidak ada hal yang membuat Mbah Gimon lebih curiga, manakala baru pertama kalinya dia melihat wajah pemuda ini ada di kampung yang hanya dihuni oleh beberapa kepala keluarga. "Siapa ya? Kok baru pertama kali saya lihat kamu?" ucap Mbah Gimon. Tapi pemuda itu lagi-lagi tidak menjawab, hanya duduk dan melihat Mbah Gimon sembari tersenyum tanpa arti. Hal itu membuat Mbah Gimon tidak nyaman. Dan dinginnya malam sudah mulai menusuk ke tulang. Sembari menunggu jawaban, Mbah Gimon merasa semakin curiga dengan pemuda ini. Tidak beberapa lama, muncul seseorang lain dengan baju koko dan peci putih. Aromanya wangi, berjalan dalam keheningan. Yang tahu menahu, orang itu sudah berdiri di hadapan Mbah Gimon dan pemuda itu. "Assalamualaikum," katanya ramah. "Waalaikumsalam," jawab Mbah Gimon sembari mencium tangan orang itu yang rupanya adalah Pak Muslimin, guru ngaji sekaligus imam surah di kampung ini. Dengan sekali lihat mata Pak Muslimin memandang pemuda asing itu. Lama ia melihatnya, lalu ia ikut duduk bergabung bersama. "Ada apa, Tanak? Kok kamu ada di sini?" ucap Pak Muslimin. Dan untuk pertama kalinya, pemuda itu menjawab. Suaranya kecil dan tampak sopan. "Saya baru saja diusir oleh Maharatu, jadi belum punya tempat tinggal," ucap pemuda itu. Mbah Gimon tampak tertegun atas apa yang diucapkan oleh pemuda itu yang terdengar asing di telinganya. Apa maksudnya Maharatu? Dan siapa yang mengusir pemuda ini? Namun Mbah Gimon memilih mendengarkan. "Oh begitu, ya sudah, begini saja. Bagaimana kalau kamu tak kasih tempat tinggal, biar kamu tidak mengganggu warga sini?" kata Pak Muslimin. Di sini Mbah Gimon masih terlihat bingung apa yang mereka bicarakan. "Baik Pak, bila ada saya mau." Ada kok. Nama tempat tinggal yang aku tawarkan itu Sapi." Mbah Gimon tambah bingung dengan ucapan Pak Muslimin. Sebenarnya apa yang sedang dibicarakan oleh Pak Muslimin dan pemuda asing ini? Kenapa membahas sapi dan lain sebagainya? Rupanya tidak beberapa lama terdengar suara langkah kaki mendekat. Mbah Gimon serta Pak Muslimin juga pemuda itu memandang kemana suara itu terdengar. Rupanya itu adalah Mbak Pah, istrinya Pak Muslimin yang baru saja datang. "Aduh Pak, ini loh tak bawakan payung. Saya khawatir Bapak belum juga pulang dari tadi." Dan tiba-tiba pemuda itu berdiri lalu berujar dengan senyuman di wajahnya. "Oh ini toh Pak yang namanya Sapi itu." Pemuda asing itu tiba-tiba lenyap begitu saja, menghilang. Mbah Gimon tampak kaget setengah mati. Baru pertama dia bisa melihat ada manusia bisa menghilang dari hadapannya. Tapi berbeda dengan Pak Muslimin, dia malah nampak panik. "Oh, bener-bener setan satu ini," kata Pak Muslimin sembari mendekati istrinya yang tiba-tiba berdiri dengan mata kosong. "Loh, ada apa toh Pak?" kata Mbah Gimon. Wajahnya masih bingung bercampur ngeri bila menyaksikan hal yang di luar nalar seperti ini. "Ini loh Mon, setan yang satu ini sudah enak tertawan badan sapi. Lah kok malah masuk ke badan istriku? Apa dikira istriku itu badannya kayak sapi?" "Hah? Setan apa toh Pak?" "Loh, jadi dari tadi kamu gak tahu kalau yang menemani kamu itu dari tadi itu adalah setan?"
Bagimon menggelengkan kepalanya. Itu tadi yang nemani kamu, bukan manusia. Itu pocong dari pabrik gula yang ada di sana. Kaget bukan main. Bagimon tampak pucat. Pak Muslimin pun pergi dengan membawa istrinya pulang. Entah apa yang akan dilakukan Pak Muslimin untuk mengeluarkan pocong itu dari tubuh istrinya. Karena setelah itu, Bagimon berlari pulang dan mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi. Dan ini adalah sekelumit cerita yang gua dengar dari Bagimon dulu. Setiap kali beliau bercerita ini, gua gak berhenti tertawa. Karena bagaimanapun ini masih menjadi cerita yang menggelikan. Namun bila gua berpikir kembali, bagaimana bila gua yang dihadapkan dengan pocong secara langsung? Apakah gua masih bisa tertawa? Atau entahlah. Untungnya sampai saat ini gua belum pernah melihat pocong yang berasal dari pabrik gula tersebut.